Kita semua pasti sering mendengar "aku berpikir maka aku ada", ungkapan natural dari seorang pemikir bernama René Descartes. Tapi kita tidak akan membongkar sekelumit tradisi berpikir khas of Clarung. Mari kita sama-sama merefleksikan ungkapan "aku pup maka aku ada". Kita akan mencoba mendedah apa yang kita anggap tai. Ya, tai. Bagaimana manusia menyematkan etika dalam membuang tai. Keresahan ini berawal dari toilet yang terkadang tidak nyaman kita gunakan saat bepergian. Toilet umum terkadang didesain untuk kelas sosial tertentu saja, sedangkan masyarakat Indonesia tentu memiliki latar belakang sosioekonomi yang beragam. Maka, sudah semestinya penyedia layanan toilet umum menyediakan ragam toilet untuk kelas sosial tertentu. Iya, guna kesetaraan dan kebinekaan. Seruan toilet tinker atau guyon, bentar-bentar. Gua mikir dulu sambil pup, sampai inspirasi hadir ketika kita sedang buang tokai. Tidak ada yang spesial dari ungkapan tersebut. Hal itu menjadi menarik ketika kita mendedah asal-muasal toilet yang berjasa besar bagi perkembangan kehidupan umat manusia. A few moments later. Kang, di sini ada toilet nggak sih? Lah jambu, toilet macam zaman peradaban ada. Toilet zaman peradaban kayak gimana, Kang? Spill dikit lah, takutnya pantat orang lecet. Jadi gini, kira-kira sekitar 2500 sebelum Masehi di India dan Pakistan, tepatnya di peradaban lembah Indus, mereka telah membangun sistem drainase yang efisien, ventilasi hingga sistem buang hajat alias toilet. Bahkan hampir setiap rumah memiliki toilet pribadi. Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita tilik toilet legendaris bernama Pancilingan. Pancilingan dalam ensiklopedia Sunda disebutkan sebagai tempat buang air di atas balong. Biasanya terbuat dari bambu, berdinding tapi tak beratap. Bagaimana? Indah bukan? Kita bisa menikmati sensasi buang tai dengan cara yang estetik. Tentu memberikan efek ambience yang tak kalah indahnya. Bagi masyarakat pedesaan, nampaknya Pancilingan bukan hal yang baru. Bahkan di beberapa wilayah seperti perkampungan dekat kaki Gunung Sawal Ciamis, masih sangat mudah untuk menemukan Pancilingan. Selain turut serta melakukan perilaku ekologis, ya, tai sebagai pakan ikan, Pancilingan juga memiliki keistimewaan di hati orang kota, bahkan kampung kota, karena menjadi pengalaman baru. Terlepas dari pro kontra septic tank sebagai bagian dari kesehatan, nampaknya nilai luhur bangsa Nusantara ini mesti kita lestarikan. Mari kita lanjut. Pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, selama dinasti Han dan kerajaan Tiongkok awal, di zaman ini, para petani gemar membangun toilet di samping kandang babi. Dibangunnya toilet di samping kandang babi tentu bukan tanpa alasan. Alih-alih membuang kotoran ke dalam lubang di tanah, mereka dengan sengaja membuangnya ke dalam kandang babi. Kotoran tersebut memang sengaja disalurkan ke kandang babi untuk digunakan sebagai pakan babi. Selain itu, mereka juga akan mendaur ulang kotoran tersebut sebagai pupuk. Berikutnya, sekitar 100 Masehi, di zaman bangsa Romawi membangun toilet dengan skala besar yang terorganisir dengan baik. Sistem toilet mereka telah disuplai dengan air yang terus-menerus mengalir dan telah menggunakan sistem pembuangan limbah yang mengalir di seluruh kota. Toilet yang mereka bangun terdiri dari bangku panjang yang terbuat dari kayu atau batu yang dibangun tanpa sekat. Bangku-bangku tersebut sengaja dibangun lebih tinggi di atas tanah agar memudahkan menyiram air. Oh iya, bangsa Romawi ini sengaja membangun toilet secara terbuka, di mana toilet zaman ini selain digunakan untuk kebutuhan buang air besar, toilet berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi. Setelah tuntas buang hajat, bangsa Romawi biasanya menyeka bagian belakang mereka hanya menggunakan spons di atas tongkat. Ternyata, toilet terbuka ini bisa menjadi solusi dari individualisme yang merebak di tengah badai globalisasi dan neolib, revolusi 4.0 dan society 5.0. Seperti itu. Kang, bentar. Gue udah gak tahan lagi. Toilet yang terakhir lu bahas aja deh. Lumayan tuh, bisa pup sambil diskusi. Yeah, boy.
waktu itu gue ya lagi boker di toilet. Biasalah sambil santai. Nah, gue overthinking. Ini gimana toilet zaman dulu? Karena kan kita harus bisa merasakan experience dari boker ini sesungguhnya. Jadilah dibikin untuk menu toilet. Oh gitu. Oke, Kang, kopi satu lagi ya. Terus setelah toilet yang tadi, pengajuannya apa? Nah, jadi ada perkembangan selanjutnya di toilet abad pertengahan. Kastil-kastil di Inggris sudah dilengkapi dengan kamar mandi atau garderobe. Zaman ini, toilet disebut sebagai garderobe yang berarti wardrobe atau lemari. Garderobe merupakan sebuah ruangan kecil yang di dalamnya terdapat toilet dengan saluran yang mengarah ke tempat pembuangan atau parit. Kebayang, Cesku, gimana kondisi parit waktu itu? Umumnya, garderobe dilengkapi dengan jendela kecil untuk mengalirkan udara segar, dan kursi toilet dibuat dari kayu yang dilubangi di bagian tengahnya. Sederhana banget ya. Tapi di zaman itu, cuma orang kaya atau bangsawan yang punya. Lah terus, kaum miskin kayak kita cemana? Buat Sobat Miss Queen, abad ke-18 sebelum revolusi industri, penggunaan bangku tertutup, wadah logam, wadah keramik, dan pispot populer pisan. Pispot yang penuh tokai tadi gitu ya, dibuang gitu aja keluar jendela. Antiknya, sebelum mereka buang tai keluar jendela, mereka bakal teriak Gardelou, berasal dari bahasa Prancis Gardelou, yang berarti hati-hati, ada air. Wait a minute. Kebayang ya, London waktu itu tidak seindah lagu Take Me Back to London dari Ed Sheeran, seindah album London Calling dari The Clash, atau puisi dari Oliver Turley berjudul London is the Capital of Great Britain. Emang tokai. Sampai akhirnya, keajaiban dunia toilet ditelurkan oleh Sir John Harington, seorang penyair sekaligus anak baptis Ratu Elizabeth. Sayangnya, ia diasingkan karena kerap menimbulkan masalah. Nah, dalam pengasingannya ini, sepanjang tahun 1584 hingga 1591, Harington menciptakan sebuah flush toilet yang ia beri nama Ajax. Sekitar tahun 1592, Ratu Elizabeth sudah memaafkan Harington dan ingin berkunjung ke rumah Harington. Dengan penuh keyakinan dan rasa bangga, Harington memamerkan flush toilet buatannya kepada Ratu. Bahkan, Ratu Elizabeth nyobain sendokir, Cesku ya, si flush toilet tadi. Ratu Elizabeth merasa terkesan dengan penemuan Harington sehingga memesan satu flush toilet untuk dirinya sendiri. Tapi jangan bayangin masyarakat umum langsung menerima penemuan Harington gara-gara Ratu jadi usernya. Masyarakat masih setia pakai pispot, udah soulmate banget gitu ya, gak mau pindah ke lain hati. Sama kayak kesetiaanku ke doi, walaupun doi juga menganggapku seperti tali. Singkat cerita, hampir 200 tahun kemudian, pada akhir 1800-an, Alexander Cumming mulai mengembangkan gagasan yang telah dibuat oleh John Harington. Cumming mengembangkan toilet dengan menggunakan saluran pembuangan leher angsa atau berbentuk huruf S, yang dapat mencegah bau tidak sedap setelah buang air besar. Bentuk toilet ini membuat air menggenang di bagian leher angsa sehingga tidak menimbulkan bau. Mantap, bukan? Namanya juga dunia copyright ya guys ya. Penemu flush toilet pertama kali kan John Harington. Tapi Alexander Cumming yang kemudian punya hak paten atas flush toilet di tahun 1775. Alerta, alerta, kota London sempat diserang wabah kolera sampai 3 kali lagi. Tahun 1832, 1849, dan 1854. Wabah ini disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk dan sumur penduduk yang berdekatan dengan saluran pembuangan kotoran manusia. Akhirnya, Undang-Undang Kesehatan Masyarakat memutuskan setiap rumah baru wajib punya toilet pribadi. Inovasi toilet terus berkembang hingga tahun 1872. Thomas Crapper mulai memproduksi toilet dalam ruangan dalam skala yang besar, berkaitan dengan industrialisasi Inggris pasca revolusi industri. Sampai era Gen Z berkaitan dengan terus berkembangnya teknologi, toilet juga makin canggih dong ya. Yang lain makin ketinggalan. Malahan, toilet di zaman sekarang udah dilengkapi dengan penghangat, pengering, dudukan antibakteri, modifikasi lampu RGB, dan lain sebagainya. Tentu saja, itu semua kan guna pantat yang sleek. Keren ya Kang? Tai
AI aja ada perkembangannya, nggak kayak kisah asmara gue. Dasar